Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok 3, hari ini saya akan presentasi fasilitasi tentang asesmen diagnostik ya. Kegiatan IHT kita membuat video dalam hal ini tentang asesmen diagnostik. Baik, apa kabar Bapak Ibu semua pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Nah, kita mulai Ya, saja. semangat, Bu. Untuk hari ini saya akan share screen ya, akan memaparkan tentang asesmen diagnostik. Sesuai apa yang telah kita pelajari selama 9 hari kemarin ya. Nah, di sini asesmen diagnostik. Pada akhir sesi ini diharapkan kita dapat mengetahui tujuan asesmen diagnostik dan tahapan-tahapannya, serta apa itu konsep dan pengertian dari asesmen diagnostik. Secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik, maka tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi yang dilihat dulu adalah kemampuan dasar dan kondisi awal siswa sebelum mengikuti pembelajaran dan dalam hal BK ini sebelum dilakukan pelayanan. Nah, tujuan dari asesmen diagnostik sendiri adalah mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Jadi harus tahu dulu bagaimana psikologi siswa saat itu dan sosial emosinya. Karena nggak setiap hari siswa itu sosial emosinya sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Selama kondisi daring ini kan, bagaimana aktivitas siswa selama belajar di rumah, apakah selama ini siswa itu sudah aktif atau mereka tidak pernah mengerjakan tugas, tidak mengikuti pembelajaran. Nah, itu kita harus tahu dulu aktivitasnya. Kemudian kita mengetahui kondisi keluarga siswa. Perlu kita ketahui karena kondisi keluarga ini bisa mendukung atau bahkan tidak sama sekali mendukung kegiatan daring belajar di rumah. Kemudian mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Kalau di sekolah kami itu latar belakang pergaulan itu sangat-sangat penting ya Bapak Ibu, karena siswa yang rajin, jika dia bergaul dengan siswa yang kurang rajin, jadi kurang rajin juga akhirnya. Maka untuk pelayanan kita sangat perlu mengetahui latar belakang pergaulan siswa, karena masa-masa remaja seperti itulah mereka itu pergaulan nomor 1 Bapak Ibu. Kemudian mengetahui gaya belajar, karakteristik, serta minat siswa ya. Banyak siswa yang rajin belajar karena dia minatnya tinggi dan gaya belajarnya baik. Ada juga yang sama sekali tidak berminat ya. Kemudian asesmen diagnostik itu di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal yaitu tadi kesejahteraan psikologis dan sosial emosi, aktivitas, selama belajar di rumah, keluarga, karakter ya. Kemudian, nah adapun tahapan-tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang adalah tindak lanjut. Nah, untuk tahap persiapan sendiri, contoh kegiatannya adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ya di sini bisa juga alat bantunya berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, tapi juga menyiapkan pertanyaan. Ada 2 yang disiapkan di situ pertanyaan, 2 jenis yaitu pertanyaan panduan dan pertanyaan kunci. Kalau pertanyaan panduan itu masih secara umum tentang perasaan ya, perasaan siswa tentang senang atau tidak, kemudian sulit atau tidak ya. Nah, kemudian kalau untuk pertanyaan kunci itu apa saja kegiatannya selama belajar di rumah. Nah, itu sudah menjurus ke kegiatan yang setiap hari mereka lakukan untuk belajar di rumah ya. Contohnya adalah hal-hal penting yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan apa harapannya, kemudian apa kesulitannya. Ya, Bapak Ibu, itu pertanyaan kuncinya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Contohnya adalah meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya.
pelaksanaan ini, kegiatan pelaksanaan bisa dalam bentuk bercerita, bisa dengan siswa dengan konselor empat mata ya bercerita, bisa lewat chat atau bisa video call mungkin. Kemudian bisa menulis, di sini menuliskan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan ya Bapak Ibu ya, sulit atau tidaknya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah itu bisa mereka tulis, nanti dikirimkan di WA-nya, mungkin di foto dan sebagainya. Kemudian menggambar ini juga mengetahui aktivitasnya ya, bagaimana bentuk perasaannya. Selanjutnya, untuk asesmen diagnostik sendiri ada strateginya, yaitu strategi tanya jawab. Di situ saat siswa menjawab pertanyaan sebagai seorang pelayan ya, konselor itu bisa memberikan penguatan, pertanyaan lanjutan, kemudian bisa mengembalikan fokus jika jawaban siswa itu mulai menyimpang. Kemudian saat siswa balik bertanya, maka guru di sini harus langsung menjawab atau bisa membantu siswa untuk mendapatkan jawabannya sendiri atau menggali jawaban. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, guru itu mengarahkan kembali pertanyaannya, kemudian memparafrasekan pertanyaan dan menunggu beberapa saat ya, agar siswa tadi berpikir dulu untuk mendapatkan jawaban. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini ada 3 di sini yang dapat kita lihat ya, yaitu yang pertama identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi kalau ada siswa yang sudah memberikan sudah ketahuan ya ekspresi emosinya negatif, maka tindak lanjutnya kita adalah berdiskusi empat mata antara konselor dengan siswa, guru BK dengan siswa. Kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi kalau ada hal-hal negatif, maka langsung kita komunikasikan dengan siswanya. Bila perlu, kita ikutkan orang tuanya tadi ya, untuk mengetahui kondisi siswanya ya, bagaimana perasaan, ekspresi, dan emosinya. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan. Jadi jika belum mendapatkan mungkin ya ekspresi, emosi dan sebagainya, maka ulangi pelaksanaan asesmennya pada awal pelayanan. Jadi untuk asesmen diagnostik ini baru tahap awal ya Bapak Ibu ya. Mereka untuk mengetahui kondisi awalnya, kondisi awal siswa, dan bagaimana kesiapan siswa, mungkin kita bisa melihat seperti itu. Jadi sebagai guru BK, kita memang sangat memerlukan itu, Bapak Ibu ya, untuk mengetahui kondisi awal siswanya, mereka siap atau belum ya untuk melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian mereka juga kita beri tindak lanjut ya ketika ada hal-hal negatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait materi ini. Kita lanjutkan diskusi bila nanti ada Bapak Ibu yang akan bertanya ya. Saya stop share dulu. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan masukan apa yang sudah saya sampaikan terkait materi yang saya pahami selama pembelajaran PSP kita ini. Silakan Ibu Dewi. Ya, ada yang sedikit mau saya tanyakan tentang asesmen diagnostik ya, Bu. Iya, ya, Bu. Apakah selain asesmen diagnostik itu untuk mengetahui psikologi siswa ada metode penilaian lain yang digunakan? Ya, baik. Untuk asesmen yang kita ketahui di sekolah penggerak ini Bu ya, kita kan ada 3 asesmen, asesmen diagnostik, asesmen proses, dan asesmen hasil selanjutnya ya. Tapi kalau untuk psikologi siswa, itu kan ini untuk kondisi awalnya, sebelum mereka itu melakukan pembelajaran atau sebelum mereka itu mendapatkan pelayanan dari guru BK. Jadi kalau menurut saya yang ini hanya di asesmen diagnostik Bu, kondisi psikologis di awal ya, kondisi psikologis. Paling pas ya digunakan itu diagnostik asesmen diagnostik ya kalau Iya. psikologis nggak ada metode lain ya. Iya Bu, sepengetahuan saya. Udah mengerti. Iya, sama-sama.
Silakan Bu Tari mau bertanya atau memberikan masukan. Sudah paham kok Bu? Silakan. Karena materinya hanya sedikit ya, dan kita sudah kemarin sudah kita dapatkan di Google Meet ya, maka insya Allah ya sudah paham, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Apa yang saya sampaikan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya cukupkan Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.